Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti kita, karena kita sibuk sekali. Setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Gubernur Haji Rudi Mas'ud untuk sadar diri, evaluasi diri bahwa kami sudah tidak menginginkan Bapak menjabat di Kaltim ini. Mundur! Gubernur Kaltim selalu viral teman-teman ya, Rudi Mas'ud sudah didemo oleh masyarakatnya ya terkait anggaran mobil dinas ya, terkait juga rumah mewah ya, terkait juga politik dinasti ya, dan sekarang hak angket ya. Bahkan ini sudah didemo lagi ya teman-teman terkait hak angket ini. Coba teman-teman semuanya terkait hal ini kita simak dulu untuk videonya ya. Usahakan jangan di skip teman-teman ya, usahakan jangan di skip, silahkan. Ada dua tuntutan hari ini. Opsi pertama atau opsi kedua. Pertama, saya meminta dan kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur. Kedua, kami meminta sebagai ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta kepada Bapak Rudi Mas'ud untuk menginstruksikan fraksi Golkar untuk mendukung hak angket. Hanya dua itu aja yang kami tawarkan. Terima kasih. Selama ini kami berjuang. Kami tidak lelah Pak. Karena Kaltim kami mencintainya. Demi Kaltim kami berjuang. Meninggalkan anak itu. Kurang nyaman. Titik-titik ada Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Ruangan ini. Apa dia anggota dewan? Siap. Belum pernah. Oh, insya Allah Pak. Jadi anggota dewan dulu ya Pak, nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orangnya sakit sesak nafas, jantungnya yang berbeda, jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung ke SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Benar ya media? Perlu didukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1 menyatakan pendapat, 2 interpelasi, ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas, orang sudah jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak menlanjuti dari apa yang dilakukan oleh provinsi Pak, melanggar aturan Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyidikan apa? Iya, tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah Pak, ditandatangani integritas Pak. Itu fakta integritas harus diparipurnakan, tidak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya di sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, kami menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apa lagi yang Anda mau tanyakan? Sudah saya kira sudah ada. Nggak, kita selesaikan sih. Anda apa masalahnya? Bapak jangan arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya.
ke masyarakat Kaltim, Pak. Kami luar biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Ya, silakan. Hak angket sudah dikonsultasikan ke Kemendagri. Apa hasilnya? Hak angket DPRD Kalimantan Timur kini masuk babak baru. Setelah sebelumnya diusulkan oleh 6 fraksi di DPRD Kaltim, pembahasan kini sudah dikonsultasikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri pada 19 Mei 2026. Lalu, apa hasil konsultasinya? Wakil Ketua 3 DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, sampaikan tidak ada penolakan dari Kemendagri terkait usulan hak angket tersebut. Kemendagri menurutnya mengamini bahwa hak angket ini adalah kewenangan DPRD dan bisa dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. Dari hasil konsultasi itu, juga muncul opsi jadwal paripurna hak angket yang kemungkinan digelar pada 10 Juni 2026 setelah masa reses Dewan. Namun jadwal tersebut belum final, sebab keputusan resmi masih akan ditentukan melalui rapat Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Kaltim dalam waktu dekat. Banmus nantinya akan menentukan apakah jadwal 10 Juni benar-benar disahkan atau mengalami perubahan. Penjadwalan sudah diagendakan pada 10 Juni, tetapi tergantung kesepakatan teman-teman Banmus. Kan di Banmus semuanya akan diputuskan, ucap Yeni. FYI, usulan hak angket ini sebelumnya diajukan oleh 6 fraksi DPRD Kaltim dengan sejumlah poin penting, mulai dari anggaran renovasi rumah jabatan, pengadaan kendaraan dinas, hingga isu tata kelola pemerintahan daerah ini. Menurut kamu, apakah hak angket DPRD Kaltim ini akan benar-benar jalan sesuai jadwal 10 Juni atau masih bisa berubah di Banmus? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Banyak bicara kamu. Tempatkan Maton, biar dia keluar. Kalau kita begini, nggak sampai tujuan kita. Nanti lama-lama Rudi Masud tidak hanya Rudi Masud, tapi runtuhnya dinasti Masud. Saya berkali-kali bilang bahwa pemerintahan yang bodoh itu pasti takut sama rakyat yang pintar. Dari tadi saya melihat bahwa rakyat Kalimantan Timur ini rakyat yang pintar. Dan kalau Rudi Masud nggak berani sama rakyat Kalimantan Timur, nggak berani ketemu, itu berarti tanda bahwa Rudi Masud ini tidak pemimpin yang pintar. Karena pemerintah bodoh takut sama rakyat yang pintar. Dan saya kira sebenarnya rakyat Kalimantan Timur itu kan bukan pemarah, bukan emosional. Bisa bicara sesuatu dengan objektif. Jadi kalau memang punya cukup rasa keberanian, harusnya temui saja. Dan jangan berharap kita yang datang ke sana. Wong kita ini bosnya kok. Bos itu boleh merintah buruhnya kapan saja, di mana saja. Masa buruh malah merintah bos datang ke rumahnya? Itu kan kebalik. Ya, semoga Pak Rudi Masud sadar lah bahwa kalau begini terus-terusan, beliau akan jadi awal dari kehancuran keluarganya. Nanti lama-lama Rudi Masud tidak hanya Rudi Masud, tapi runtuhnya dinasti Masud. Semenjak aksi 21 April, sampai hari ini tuntutan kita masih digantung begitu saja. Saudara-saudara, hari ini kita kembali turun ke depan Dewan yang katanya Dewan Perwakilan untuk Rakyat. Tapi nyatanya apa? Ya, teman-teman, simpul teman-teman, simpul di depan teman-teman. Tenang teman-teman, kita demo ini sampai malam. Tenang teman-teman. Teman-teman, yang masuk. Teman-teman, tahan dulu. Teman-teman, simpul, semuanya simpul. Faktor buat barisan simpul. Barisan simpul. Angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Lihat. Kemudian kemarin kita siapkan. Bayangkan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang hari itu kerja, ada yang bisa di atas, sedangkan beri masuk. Pada sore hari ini, saya minta
tahu di mana kita berpihak. Teman-teman, berapa tunggal kita angkat? Teman-teman, ada satu pesan yang mau saya sampaikan, ini sangat penting. Ini sangat penting, teman-teman. Teman-teman, jangan sampai ada yang memulai provokasi di antara kita. Sepakat? Teman-teman coba bayangkan apabila ada yang memprovokasi, tiba-tiba seandainya ada yang melempar sesuatu dan terbakar, ada yang merusak, ada yang melakukan pemukulan. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kaltim dan Wakil Ketua 2 Ibu Nanda dan Wakil Ketua 3 Ibu Yeni beserta 7 Ketua Fraksi akan tanda tangan. Setuju ya? Ya, yang pertama kita bersepakat atas usulan dari mahasiswa ya. Nah, tentu setelah ini akan kita rapatkan di pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi terkait kelanjutan. Kanda Balil ngajarin Rudy Masud buat olah-olah viralnya. Ampun dah. Pas lagi acara di AISBSD, Balil sempat nyeletuk soal viralnya Rudy Masud. Suasana acara tuh santai biasa aja. Tiba-tiba Kanda Balil bercanda ke Rudy Masud. Nah ini adalah sebuah langkah baru. Ini gubernurnya nih, ada gubernurnya. Pak Rudy, berdiri Pak Rudy. Ini gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral. Kalau kita jadi pejabat, nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan mensiasati. Kayak di roasting versi alus ya. Kira-kira bakal jago olah-olah viral kayak Balil gak nih Rudy Masud? Diolah jadi positif kan maksudnya, bukan makin negatif. Dapat wejangan dari senior, Rudy Masud senyum-senyum doang itu. Cuma adab itu harus lebih penting. Karena kita ada prinsip di mana pemilih bijak di situ lalu diunjung. Arogan Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Ya, gaya Bapak seperti itu menghadapi masyarakat Kaltim. Apabila biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Izin Pak, izin. Ya silakan. Jadi tadi saya ikuti Pak. Jadi yang namanya adab itu kan menyelesaikan orang bicara dulu. Bagaimana persoalan itu bisa selesai kalau sesuatu yang mau disampaikan itu belum tersampaikan. Makanya tadi saya mengikuti itu, saya diam aja Pak. Itu sudah biasa di forum-forum begini, di mana-mana pun kita menyelesaikan masalah. Cuma adab itu harus lebih penting. Karena kita ada prinsip di mana pemilih bijak di situ lalu dijunjung. Jadi selesaikan mereka untuk menyampaikan. Walaupun ada dua tuntutan yang mereka minta tadi, meminta Anda ibaratnya mereka meminta Anda turun itu sebabnya ada, dasarnya ada. Apa dasarnya? Kebijakan itu tidak memihak kepada masyarakat. Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur. Kedua, kami meminta sebagai ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta kepada Bapak Rudy Masud untuk menginstruksikan fraksi Golkar untuk mendukung hak angket. Hanya dua itu aja yang kami. Itu sama, kita tidak bisa menggoyangkan tuntutan lagi. Dia mundur atau mendukung hak angket. Tadi respon dari Pak Gak dijawab. Beliau setuju? Nggak dijawab. Dia bilang setuju, tapi masih ngambang. Masih setuju dalam hak angket, tapi menginstruksikan fraksi Golkar untuk hak angket tidak. Belum ada. Belum ada. Upaya lanjutannya Bang? Kita demo terus. Saya sudah dari awal mengatakan kami tidak lelah karena kami mencintai Kalimantan Timur. Kecewa sekali. Kecewa. Kami demo mulai pagi, tapi ketemu dengan gubernur kita. Etiketnya itu adabnya tidak ada sama sekali. Nggak ada. Adabnya itu udah benar-benar luar biasa. Gayanya sombong sekali. Tidak tahu umur ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya dan pernyataannya dari Bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak, saya izin menjawab. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang permintaan maaf, kami sebagai masyarakat, saya sebagai perwakilan masyarakat, permintaan maaf itu tidak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin ada tindakan nyata dari pemerintah kalau misalnya kebijakan-kebijakan mereka itu memang sangat pro rakyat. Nah, dengan hak angket ini,
Kami ingin kebijakan yang merugikan rakyat itu dibongkar dan dikoreksi dan diawasi. Sebagaimana fungsi DPRD untuk mengawasi. Kalau misalnya kita perincikan lagi, oke, mobil dinas dibatalkan. Tapi Bapak, setelah mobil dinas itu kami sudah aksi. Lalu selanjutnya apa? Malah ada renovasi terkait rumah dinas. Oke, 57 item. Jadi harganya sangat amat luar biasa. Tapi bagaimana dengan 57 item tersebut? Kita lihat beberapa saja, ada akuarium. Bapak, akuarium itu 198 juta, Bapak. Lalu kursi pijat 125 juta. Itu kan sangat, sangat tidak berpihak kepada rakyat gitu. Untuk rumah dinas ada item-item seperti itu, keperluannya untuk apa? Urgensinya untuk apa? Itu sangat amat tidak terjawab di pihak masyarakat. Pun kalau misalnya emang ada hal yang perlu disampaikan, hak angket adalah solusi paling teratas yang bisa diambil oleh pemerintah, kami rasa. Itu sih. Demi memastikan tidak ada yang masuk angin, DPRD Kaltim harus menyiarkan secara langsung rapat untuk memutuskan hak angket kepada Gubernur Rudi Masud tanggal 4. Terlihat Gubernur Kaltim Rudi Masud enggan untuk melaksanakan wawancara doorstop dengan media. Hal ini utamanya terjadi sejak beliau menggelar konferensi pers di Hotel Atlet, di mana dalam jumpa pers itu banyak sekali statement Rudi Masud yang viral. Dari menyenggol Presiden Prabowo dengan membandingkan Hasyim dengan hijrah Masud, sampai soal kursi pijat di mana beliau bilang, mungkin staf saya kasihan melihat saya nyetir sendiri ribuan kilometer. Kursi pijat ada, bisa pijat. Memang diberikan di situ. Mungkin kesian ya gubernurnya, jalannya bawa mobil sendiri, jangan perjalanannya ribuan kilo. Tapi kalau jalan, soalnya nggak pernah dipublish. Matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah tergelap, kami lurus. Sejak itu beliau tampak menghindar ketika diwawancara doorstop oleh media. Maka menurut saya yang paling pas, paling tepat sekarang untuk mewawancarai beliau adalah anggota DPRD Kaltim melalui hak angket. Untuk kalian ketahui, tanggal 4 Mei nanti ada 2 agenda besar. Yang pertama adalah demonstrasi oleh Aliansi Rakyat Kaltim. Yang kedua adalah rapat pimpinan oleh DPRD Kaltim membahas dan memutuskan apakah hak angket akan dilaksanakan. Untuk itu saya usul sebaiknya DPRD Kaltim menyiarkan secara langsung rapat tersebut di media sosial maupun di YouTube. Selain sebagai bentuk transparansi, siaran langsung itu juga akan menunjukkan kepada masyarakat mana anggota dewan yang bersuara untuk rakyat dan mana anggota dewan yang bersuara untuk kepentingannya sendiri dan hantu belau di belakangnya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian setuju dengan saya, silakan sebarluaskan video ini dan kita desak agar DPRD Kaltim transparan menyiarkan secara langsung rapat untuk memutuskan hak angket kepada Gubernur Kaltim tanggal 4 Mei nanti. Oke? Kalau gitu saya mau menikmati kursi pijat dulu. Sholat dulu, makan dulu. Setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Bapak Rudi, Gubernur penjaga marwah, marah-marah. Sebenarnya gak marah-marah sih, tapi doi kayak nadanya tinggi banget dan dia bilang dia setuju untuk diambil hak angket. By the way, video ini adalah video di mana Bapak Rudi berdiskusi dengan orang-orang yang mendemo dia waktu itu. Orang mah harusnya pas demonya dia ngobrol gitu sama pendemonya. Ini setelah udah pasti pendemonya kali jumlah tuh. Nah, dia bilang bahwa dia setuju untuk DPRD melakukan hak angket gitu. Tapi yang perlu dicermati adalah di sini ya seperti yang kita tahu bahwa orang-orang di sana juga di DPRD ya keluarganya dia. Jadi salamnya dari Jakarta buat rakyat Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kalian Bapak sebagai Gubernur Kalimantan Timur dalam artian Bapak sebagai pimpinan daerah untuk Partai Golkar. Kalau memang Bapak memang benar dalam hal ini berdiri dengan tegak, tidak ada kesalahan dalam penganggaran, kenapa harus takut untuk melakukan angket?
Karena apa kamu bahas? Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, karena di situ ada proses dan mekanisme. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Teman-teman semuanya, kita bacakan dulu ya. DPRD Kalimantan Timur menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Masyud. Hak angket ini diusulkan oleh 6 fraksi di DPRD terkait kontroversi penggunaan anggaran fantastis hingga 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan dan kantor dinas. Ya. Dinamika politik terkait pengajuan hak angket tersebut meliputi beberapa poin. Ya. Yang pertama, pemicu hak angket. Penyelidikan ini dipicu oleh besarnya anggaran renovasi yang meliputi rumah jabatan gubernur 12 miliar dengan fasilitas mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut, rumah dinas Wagub 4,9 miliar serta kantor gubernur 8, miliar yang turut menyertakan anggaran untuk laundry. Wow, ini yang jadi permasalahan teman-teman ya. Yang menjadikan permasalahan dan kontroversi untuk masyarakat di Kalimantan Timur ya, Gubernur Kaltim yaitu Pak Rudy Masyud. Ya, yang kedua, dukungan fraksi usulan inisiatif ini sempat ditekan oleh 21 anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi yang berbeda. Ya, yang ketiga, sikap Partai Golkar, fraksi Golkar menolak hak angket dan lebih memilih menggunakan hak interpelasi demi menjaga stabilitas pemerintah. Mengingat Gubernur Kaltim merupakan Ketua DPD Golkar Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim juga berasal dari fraksi yang sama. 4. Potensi gagal dinamika bergulir ketika fraksi PAN dikabarkan sempat menarik dukungan yang berpotensi menggagalkan hak angket di rapat paripurna karena tidak memenuhi quorum kehadiran minimum 3/4 anggota dewan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa fraksi PAN dikabarkan sempat menarik dukungan ya yang berpotensi menggagalkan hak angket. Ya, seperti itu. Banyak juga dari para fraksi untuk menggagalkan hak angket ini ya. Teman-teman semuanya, mungkin itu saja teman-teman semuanya hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq lil muttaqin. Salam cinta damai untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.